Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, masih ada sukacita. Kita bersyukur buat kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Di mana buktinya kita ada pada saat ini, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita akan menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk ayat firman Tuhan yang melandasi kita pada saat pagi hari ini, saya ambil dalam Yohanes 15, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kita, amin. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, buat kasih-Nya. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani segenap hidup kami ya Tuhan. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan, kami mau setia, setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku mengucap syukur buat kasih-Nya yang telah memilih kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan, kami mau setia, setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kami mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kami mau setia, ku mau setia. Ini komitmen kami ya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Kau telah memilih kami, Kau telah memanggil kami sebagai alat kerajaan-Nya Yesus. Terima kasih Tuhan.
setia sampai akhir ya Tuhan Yesus. Mau setia sampai akhir. Biarlah kami tetap setia ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Ini komitmen kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu ya Yesus. Di dalam kerajaan. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau setia sampai akhir. Kau yang hadir di tempat ini Bapa. Kau mendengarkan setiap pujian kami ya Yesus. Kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kerinduan kami Tuhan. Kami mempermuliakan nama-Mu ya Yesus. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kami mau setia, ku mau setia sampai akhir. Melayani semua sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai kami dapatkan mahkota itu ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kami mau dapatkan mahkota kehidupan itu ya Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Benar ya Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan kasih Kristus saya mohon Bapak Liancing berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih sayang yang begitu besar yang masih Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Sehingga kami saat ini bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan saja ibadah yang indah ini dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir, Kau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau berkati urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang pada pagi ini Tuhan percayakan untuk melayani yang kudus, melayani kebaktian yang kudus Tuhan. Ya Tuhan, semua yang terlibat Tuhan, ya Tuhan, satu persatu Kau urapi, Kau pakai Tuhan, supaya Tuhan pelayanan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Begitu Tuhan, begitu pula Tuhan bagi hamba-Mu yang sebentar Kau siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai bibirnya supaya semua taburan firman Tuhan ini bisa menjangkau hati kami yang haus dahaga firman Tuhan. Sehingga kami bisa pulang dengan sukacita kepenuhan kuasa firman Tuhan. Yang bisa mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Menjadi Tuhan indah di dalam kehidupannya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali menyerahkan saja Tuhan ibadah ini dari awal sampai di dalam tangan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami panjatkan doa kami ini dan memulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan pilihanku. Kita percaya Dia yang termulia, Dia yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita
Kita bersyukur buat kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. kita tidak mau hidup seperti dunia ini lagi. Kita mau selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau yang beri keselamatan Tuhan. Beri kesempatan, kasih mengubahkan. Kau yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Kita percaya bahwa pilihan kita hanya Yesus Kristus saja. Amin. Kita tidak mau hidup dalam dosa. Kita tidak mau hidup seturut dunia ini lagi. Melainkan hanya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kita katakan kami tak mau hidup bagi dunia ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita katakan lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Kau yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Kau bekerja bersamamu ya Yesus. Akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kita sama-sama katakan, bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau bekerja terus bersama dengan haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita katakan, Kau telah memilihku. Terima kasih ya Tuhan, buat pemilihan-Mu dalam hidup kami. Yang mengucap syukur ya Bapa, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau pilih kami sebelum dunia ini ya Tuhan dibentuk. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau yang telah memanggil kami. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait Terima kasih ya Tuhan. suci. Biarlah Engkau yang jadikan kami sebagai bait suci-Mu ya Bapa. Engkau yang kuduskan kami, agar kami tidak bercela di hadapan-Mu ya Yesus. Misbah doamu bagi keselamatan. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Bapak selanjutnya silakan kepada hamba-Nya. dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi Mari kita katakan lagi, jadikan kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Untuk menyambut firman Tuhan, saya persilakan untuk Ibu Gembala berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah pimpin kebaktian ini Tuhan dari awal sampai pertengahan saat ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan sanggup menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah firman ini Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Sanggup mengubah kehidupan kami. Memberikan berkat dimanapun kami berada. Sehingga sebentar kami pulang Tuhan, kami akan membawa berkat begitu besar. Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga kami memberikan terang di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Puji Tuhan, wajah-wajah yang penuh dengan anugerah kebaikan daripada Tuhan. Ya, kita akan kembali melihat firman Tuhan. Kita buka Yesaya pasal yang ke-60. Ayatnya yang pertama sama ayatnya yang kedua. Saya ke-60, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita akan bersama-sama dibimbing oleh Pak Henok.
1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat bagaimana kita dipanggil kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Sekali lagi, hidup yang menjadi berkat. Dalam Yesaya pasal ke-60 ini ayatnya yang kedua dikatakan bagian A. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bulan ini masih bulan misi Bapak Ibu. Sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini sangat jelas kita melihat. Dikatakan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tapi ternyata masih ada berjuta-juta, mungkin 100 juta, 1 miliar orang yang belum percaya kepada Kristus. Itu kenyataannya. Bahkan keluarga kita pun ada yang belum percaya kepada Kristus. Namun Bapak Ibu kalau kita renungkan, kalau kita lihat bahwa hari-hari ini, saat-saat ini tidak lebih baik dari masa-masa lalu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ketika nas Yesaya ini dituliskan. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat, sampai hari-hari ini adalah zaman-zaman kemurtadan. Orang meninggalkan Yesus mengerikan saudara, mengerikan. Banyak orang Kristen berbalik dari imannya yang sejati. Tidak kebetulan namanya sama dengan anak saya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Sempurna apa dikatakan Tuhan Yesus Immanuel. Immanuel katanya Ebenezer. Kita sama-sama tahu. Mungkin tadi lagu yang mana tadi lagu yang mungkin tidak pernah dinyanyikannya atau pernah dinyanyikannya tapi pura-pura lupa. Mungkin tidak pernah dia bernyanyi, berkata, tak mau ku hidup di luar. Di dunia ini tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Padahal namanya sempurna. Lihat saudara, dunia yang ada sekarang adalah dunia yang berbalik. Keadaan yang sulit. Keadaan yang semakin kacau. Pemerintah, ekonomi, keamanan semuanya. Bahkan bukan hanya itu, kita lihat gereja pun banyak berubah. Gereja banyak berubah. Dari gereja yang semestinya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi berubah, kita lihat. Luar biasa. Firman Tuhan katakan kegelapan sedang terjadi di mana-mana. Sekali lagi kegelapan sedang terjadi di mana-mana. Alasannya apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu, alasan yang pertama bahwa banyak orang yang hidup dalam kegelapan belum pernah mendengar tentang berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu yang saya sampaikan. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Jos. Dia bilang, Pak baru ditemukan di Sulawesi. Opo iki? Baru ditemukan satu suku yang baru yang hidup mereka ada di atas pohon mereka buat rumah. Dan satu pun di antara mereka belum ada yang mendengar Injil. Dan bahasanya pun masih sulit. Kalau firman Tuhan katakan dia akan datang kedua kali ketika segala suku bangsa sudah mendengar Injil. Ternyata Bapak Ibu masih sangat banyak yang belum mendengar Injil. Bukankah Yesus Kristus telah mati untuk keselamatan mereka? Ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat, saya kira didengungkan terus di tempat ini bulan misi. Karena apa? Orang-orang dalam gereja sendiri pun
tidak memiliki visi yang namanya penjangkauan ataupun penginjilan. Seolah-olah itu bukan tanggung jawab kami. Ya, boleh saya katakan ke saya, seolah-olah itu bukan tanggung jawab saya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Gereja tidak menjadi saksi. Gereja tidak menjadi saksi. Kita lihat bahwa di gereja khotbah berubah menjadi etika dan motivasi. Jarang mengkhotbahkan Injil. Pak Gembala selalu sampaikan. Yang enak di telinga. Bahkan motivasi yang buat ketawa. Dan apa? Sebab akibatnya Bapak Ibu. Datang ke gereja. Yang LGBT tetap LGBT. Yang homo tetap homo. Yang berbuat dosa tetap berbuat dosa. Karena tidak disampaikan firman Tuhan kekudusan. Tidak disampaikan firman Tuhan Injil kebenaran itu. Iran sampaikan. Pak, aduh. Laki-laki sama laki-laki gandengan tangan masuk ke gereja. Ternyata gereja itu ada AC-nya, bisa ketawa-ketawa. Enak, adem. Karena dosaku tidak diusik. Gereja sudah berubah dalam penyampaian firman Tuhan. Hanya etika dan motivasi. Saya tidak sedang menyebutkan gereja-gereja yang melakukan seperti itu. Bahkan kebaktian hanya pertemuan-pertemuan dan formalitas belaka. Terjadi Bapak Ibu. Dosa tidak disampaikan. Berapa banyak hamba Tuhan tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tahu dosa. Padahal orang yang datang penuh dengan pelanggaran, penuh dengan dosa. Yang agak sepele mungkin orang sudah bilang sepele. Yang cerai, suami dan istri cerai, hamba Tuhan mau memberkati. Kalau firman Tuhan katakan gak boleh. Udahlah gak apa-apa, saya gak boleh. Oh gereja saya segitu juga gak apa-apa. Yang penting murni dan suci di hadapan Tuhan. Ketika dia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Ada seorang penginjil, penulis, dia bilang begini Bapak Ibu. Dikatakan demikian, bahwa banyak orang Kristen berpuas diri merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada, lebih senang akan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan tidak merasa perlu mengambil pusing akan nasib berjuta-juta orang yang akan binasa. Luar biasa Bapak Ibu. Namun kita lihat, masih banyak jemaat-jemaat yang setia datang ke gereja. Tapi yang menyedihkan, di gereja itu tidak pernah disampaikan tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Sehingga makanya kita lihat banyak orang tidak bertobat. Serius. Banyak orang tidak bertobat. Hanya dikatakan dia Kristen datang ke gereja untuk menutupi kesalahannya. Agar kelihatannya dia suci, tidak berbuat dosa. Dan itu terjadi di gereja. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kita turun ke belakang. Ingat seorang raja kerajaan utara, namanya Raja Manase. Bapaknya siapa? Bapaknya Hizkia. Gak ada di sini ya Hizkia ya, nama Hizkia. Hizkia ini dikatakan adalah satu raja yang paling benar dari semua raja-raja kerajaan utara setelah kerajaan itu pecah. Dia membuang semua yang namanya penyembahan berhala dari bait Allah. Dan dia menegakkan kembali takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Anaknya Manase dikatakan lebih jahat daripada orang-orang sebelumnya. Bahkan lebih jahat dari orang-orang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah Kanaan. Dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa suku-suku bangsa di tanah Kanaan yang mereka habiskan, bumi hanguskan. Lebih jahat kelakuan Manase dari semuanya itu. Kenapa bisa? Itu yang terjadi. Ketika orang menjauh daripada Tuhan, tadinya dia di bait Allah. Bahkan dikatakan Manase itu. Di bait Allah dia buat penyembahan-penyembahan berhala. Bait Allah dirubah semua. Dia berontak kepada Tuhan.
Berontak kepada Tuhan, itu yang terjadi. Memang hari ini kita tidak lihat seperti itu. Tapi kita lihat orang-orang berdosa boleh masuk namanya ke gereja. Ya boleh masuk. Tapi apa masih adakah dikatakan? Bertobatlah, belikanlah dirimu. Diubahkan dalam diri Yesus Kristus. Jarang saudara. Jarang sekali. Gereja adalah tempat kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi banyak sekarang gereja adalah tempat untuk dia duduk diam ketemu teman-temannya yang sesama jenis. Melakukan dosa, melakukan kejahatan. Duduk diam di gereja, AC-nya tenang, banyak orang dan tidak kelihatan. Dunia membutuhkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Ajaran murni yang setia, ajaran yang murni yang disertai oleh pengurapan kekuatan daripada Roh Kudus. Coba kita buka Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Mohon maaf, saya salah kutip yang dikatakan firman Tuhan tentang Sakeus. Dikatakan firman Tuhan bahwa Allah mencari dan mencari mereka yang hilang. Sekali lagi katakan bahwa Allah tidak pernah menyuruh orang berdosa itu datang kepada kita. Tapi dikatakan kita disuruh Allah untuk pergi mencari mereka. Yesus Kristus telah mati untuk keselamatan seluruh umat manusia. Sekali lagi, gak mungkin dia datang ke sini. Tapi kita yang harus datang ke mereka menyampaikan berita keselamatan yang daripada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Satu Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan dalam segala keinginannya. Apakah kita biarkan? Gak mungkin kita biarkan. Firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua makhluk jadi muridku. Jadikanlah semua makhluk percaya kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 16 dikatakan seperti itu. Ini perintah daripada Tuhan. Yang harus kita responi sebagai orang percaya. Agar tidak semakin banyak orang jatuh dan hancur di dalam seluruh kehidupan mereka. 2 minggu lalu pulang gereja dari sini. Saya gak ceritakan sama istri. Dekat dari sini mau naik ke atas. Loh, ini orang tidak pakai helm. Masih saya tahu nih bajunya warna putih. Tapi apa yang membuat hati saya sedih? Ada salib terbalik. Dan ada darah. Tulisannya 99 terbalik. 666. Tak pikir sambil ngobrol sama istri. Apa mungkin karena di bawah, katanya ada di bawah rumah kayak apa, gak ngerti. Tapi dari sini nih, masih di atas, belum terlalu jauh. Dia dengan kerennya kelihatannya, tapi kurus krempeng, lebih kurus dari saya. Saya pikir kalau dia tiup jatuh juga. Tapi 666, dia menunjukkan siapa dia. Pernahkah kita pakai yang namanya jaket kita? Yesus adalah juru selamatku. Atau pergi kita ke mall, tulisannya di sini. Ini pengikut Yesus, ikuti. Mereka berani loh. Saya bilang kapan saya ketemu dia lagi ya? Kalau saya ketemu saya akan ngobrol sama dia. Tapi jangan ikut istri, saya ikuti terus. Mau tanya, ini arti 66 apa? Tapi dari raut mukanya saya perhatikan, wow. Tinggal berkata, dalam nama Yesus enyahlah engkau. Pasti habis.
Di lingkungan kita loh terjadi. Di negara kita terjadi, bahkan teman-teman kita pun sedang dalam keadaan seperti itu. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Pertama, damai sejahtera. Kemudian apa? Membunuh. Membunuh apa? Membunuh imanmu. Dan membinasakan apa? Engkau akhirnya sebagai orang percaya, engkau hilang keselamatan yang daripada Tuhan. Saya teringat dalam firman Tuhan, masih di 2 Raja-Raja dikatakan seperti ini. Melalui Nabi Yesaya dikatakan kepada Hizkia, ketika dia mulai mengambil satu keputusan di mana dia mengundang bangsa Asyur, Babel yang datang, membuka semua perbendaharaan kerajaannya dan diperlihatkan semua. Nabi Yesaya berkata, kamu perlihatkan, lihat kamu akan dibuang, semua akan diambil alih. Dan firman Tuhan berkata kepada yang Hizkia dikatakan, ketika engkau mulai lebih condong kepada yang lain daripada Tuhan, lihat itulah mulanya engkau akan mundur daripada Tuhan. Mulai meragukan Tuhan. Saya pikir betul juga ya. Mulai condong seperti apa? Bagaimana saya seperti lebih condong lagi ke yang lain. Tidak mengharapkan lagi. Mengharapkan Tuhan masih di dalam gereja. Tapi bukankah itu firman Tuhan berkata jangan kita berdiri di dalam 2 kaki. Ketika itu terjadi engkau akan lebih setia kepada yang lain. Dan yang lain akan kau tinggalkan. Jelas firman Tuhan sampaikan seperti itu. Bapak Ibu. Bulan misi hari ini, saya mencoba melihat ke dalam, tidak keluar. Karena kenyataannya hal-hal yang dari dalam yang akan lebih dulu kuat dan kokoh. Dan ketika itu terjadi, akan menjadi sesuatu yang hebat. Keluar ke depan, menjadi permata. Kalau Allah berkata begini, seperti kue lapis legit katanya. Kelihatannya gitu, tapi isinya mantap gitu loh. Jadi gereja ini bisa, wah kelihatannya kecil, tapi dia legit, hebat dalam iman, kuat dalam iman, menjadi orang-orang yang menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kalau begitu, kita lihat firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan melihat, menanggapi semua keadaan yang ada hari-hari ini. Kita kembali ke Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Diperhadapkan kepada 2 cahaya. Cahaya kegelapan dan cahaya terang. Gak mungkin kegelapan itu akhirnya membuat terang itu menjadi gelap lagi. Tapi terang itu yang seharusnya menerangi kegelapan itu. Dan disitulah kita akan melihat kemuliaan dan kasih Tuhan dinyatakan. Banyak orang akan dibawa kepada Tuhan. Bangkit menjadi terang supaya menjadi berkat. Supaya menjadi berkat. Inilah tadi yang saya sampaikan temanya itu adalah hidupku menjadi berkat. Bagaimana apa yang kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu, kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang keempat.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maaf, 42. Kisah Rasul 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makasih. Yang pertama yang harus kita tetap kerjakan adalah bahwa dikatakan firman Tuhan, kita tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu etakene. Mungkin baru 1 tahun kita di tempat ini. Pak Gembala kalau kita hitung, Injil kekuatan Allah sudah 1000 kali mungkin disampaikan. Tapi disampaikan juga. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena kita melupakannya. Di situ kita buka pintu. Nanti kalau saya memang dari dulu udah bertobat. Kalau bawa kendaraan, paling gak bisa. Dilewati orang boleh, tapi jangan sekali-sekali dipepet. Pembalap. Pemuda berbadan gelap gitu ya. Itu kenyataannya. Dikatakan apa? Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Bukankah firman Tuhan berkata ketika kita beribadah, kita sedang membangun sesuatu yang tidak kita kelihatan, iman kita dikuatkan. Dan boleh dikatakan kita sedang menabung di sorga. Dan kita akan menuainya suatu saat kelak. Kapan kita tidak tahu. Tapi hari ini pun kita akan menuai damai sejahtera dan sukacita. Belum terlalu banyak bilangan kita. Kalau dari awal saya ikut waktu itu ke Bapak Husen. Wih, Bapak Yusuf tuh ganteng saya pikir. Lah tapi lebih ganteng lagi Bapak Gembala. Apalagi Pak Heno lebih ganteng lagi begitu ya. Kita makan, bersekutu. Iya puji Tuhan. Tapi semua bersemangat. Cukup sederhana, kita bersemangat. Dan puji Tuhan ada hari ini sebagaimana kita ada. Artinya Bapak Ibu, bertekun dalam pengajaran. Mungkin Kejadian sampai Wahyu saya udah berapa puluh kali baca. Tapi gak mau saya berhenti membacanya. Saya harus tetap baca karena saya suka melupakannya. Gitu ya. Mungkin pulang dari sini bisa sedikit. Aduh, istri bilang, apa sih kenapa? Aduh, puji Tuhan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan dalam persekutuan, dalam bertekun itu. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul. Kira-kira apakah sudah ada Alkitab ini Bapak Ibu? Belum ada. Apa yang rasul-rasul bagikan sama jemaat yang bertobat yang datang 1000 orang. Yang mereka bagikan cuma apa? Yesus melakukan mujizat. Yesus telah mati dan dikuburkan dan naik ke surga. Belum pernah terjadi. Itu yang mereka saksikan. Dan akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi ketua penginjilan di kota Bandung. Ini yang sekolah teologi yang di Teranus disampaikan. Ada 4 fakta rohani. Tentang dosa, keselamatan dan yang lain-lain. Sampai ada di antara kita yang dianiaya. Masuk di alun-alun. Ke satu yang ada kubahnya. Dia pakai sandal hari Jumat dia ikut. Dia ada Alkitab yang namanya bahasa Arab. Mungkin dia sudah belajar. Orang dia lihat kiri kanan dia ikut nunduk. Tapi orang lihat ini yang anak ini berbeda ini cara sembayangnya. Pas selesai Jumatan dia ditarik dibawa ke posko. Diinterogasi. Bahkan waktu itu Teranus mau diserang. Gimana caranya kau selamat? Aku bilang. Ya kan kita sudah diajari. Kita sudah tahu caranya. Pura-pura dia buka sandalnya. Dia nunduk. Orang itu lengah. Dia langsung cicing, langsung lari. Dia lepas. Kita bersaksi. Bersaksi yang dikatakan seperti apa? Saksikan firman Tuhan dan saksikan juga apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Itu yang mendorong kita
untuk sungguh-sungguh melihat semakin banyak jiwa dimenangkan. Terlebih di tengah-tengah kita. Satu minggu ini Pak Yonatan ada mengalami mujizat. Amin katanya. Harus disaksikan Pak. Biar kami lebih kuat. Mungkin kami mengalami hal yang sama. Itu masuk firman Tuhan. Amsal 29 ayatnya yang ke-8a. Mari Pak. Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-8a. Pencemooh mengacaukan kota. 8a, 29 ayat 8. Kok ini salah lagi? maaf Bapak Ibu. Jika tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Kita tolong Bapak Ibu. Ini tulisan saya 18a ya. Oh ya betul. Mari Pak. Amsal pasal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Amin. Amin katanya. Jika tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jika tidak ada firman, tidak ada hukum, orang akan melakukan sesukanya. Orang akan melakukan semau gua. Tidak ada lagi rel, tidak ada lagi yang menuntun, memimpin dia. Bukankah firman Tuhan dikatakan 2 Timotius? Bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, membimbing, menuntun, bahkan menyatakan kesalahan. Itu sebabnya kita harus senantiasa baca firman Tuhan tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari. Jika tidak ada firman, akan menjadi liar. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya perlu jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita seperti ini. Kemudian yang kedua kita lihat. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Lihat dikatakan di sini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya garis bawahi beberapa orang ini apa? Mungkin mulai sakit hati. Mungkin mulai gak suka dengan Pak Gembala. Mungkin mulai gak suka dengan ada di tengah-tengah kita. Halo, gak waktunya lagi begitu. Saya kemarin terpikir, iya betul juga ya. Karena Pak Gembala kemarin bersaksi hari Kamis di sini. Jujur saya katakan Bapak Ibu. Saya dengan istri itu bukan orang yang gampang untuk tunduk. Tapi dengan perjalanan waktu. Proses sampai menjadi keset. Akhirnya kami bisa legowo menjalani semua pelayanan yang ada. Tanpa menuntut. Bayangkan Bapak Ibu, satu kali saya mau jadi WL. Saya diturunkan. Di sini belum ada kan? Saya tidak berbuat dosa. Bukan hanya itu. Anak-anak SMA yang melayani lebih baik mereka berdiri di depan daripada saya yang di depan. Setelah perjalanan waktu, saya lerungkan, saya ketemu hamba Tuhannya, dia bilang, Anda belum punya penundukan diri. Masih banyak protes. Masih banyak bersungut-sungut. Merasa kamu mampu sekalipun kamu sudah sekolah. Di sini tidak ada seperti itu. Yang adalah penundukan diri. Takut akan Tuhan. Ikutin aja. Jangan banyak protes. Saya bilang wow. Ya juga ya. Tapi di sini gak mau terima. Di sini gak mau terima. Saya sudah S1 itu anak SMA yang maju ke depan. Saya lebih bisa. Dia bilang enggak. Sampai saya 3 bulan tidak boleh pelayanan. Hanya apa? Antar jemput jemaat, sapu-sapu gereja, bersihkan yang namanya kursi-kursi. Saya lakukan. Tapi akhirnya setelah saya lewati, saya tahu bahwa semuanya itu untuk pembentukan hidup saya. Untuk pembentukan hidup saya. Kalau tidak ada firman, menjadi liarlah kita semua. Menjadi liar. Kemudian kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8.
1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kalau kita tahu ini, pasti kita tidak main-main dalam ibadah dan pengikutan kita akan Tuhan. Ibadah itu memiliki apa? Janji atau banyak janji? Banyak janji saat ini dan sampai yang akan datang. Amin. Banyak janjinya. Sekalipun kita hanya datang. Kemudian kita lihat apa yang harus dikerjakan oleh umat Allah. Saat kita harus saling memperhatikan. Galatia 6 ayat 2 dan 9. Galatia pasal 6 ayat 2 sampai dengan yang 9. Ayat 2 dan 9. 2 dan 9. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat Ayat yang 9. ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Di Kisah Para Rasul katakan, inilah yang membuat orang luar segan melihat kumpulan itu. Karena kumpulan jemaat Tuhan yang bertobat itu, mereka saling bertolong-tolongan. Mereka saling memperhatikan. Mereka saling bergandeng tangan. Dan akhirnya sangat banyak orang yang dibawa datang kepada Tuhan. Hanya kesaksian mereka. Mereka tidak memperkatakan banyak hal. Hanya rasul-rasul yang bersaksi. Tapi akhirnya banyak orang menggabungkan diri dengan mereka. Bapak Ibu. Hidup yang menjadi berkat. Sederhana. Tidak gampang melakukannya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Setelah saya jelaskan sedemikian, mungkin cukup sedikit. Mengapa demikian? Kita lihat slide terakhir Pak. Kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Supaya jangan ada orang yang binasa. Kita garis bawahi. Supaya jangan ada orang yang binasa. Bukankah Yesus berkata di Matius pasal 7 ayat 21 atau enggak salah dikatakan begini. Yang pertama menjadi yang jangan dong. Biar aku sudah masuk di dalam persekutuan Tuhan. Saya tetap masuk. Tapi kenapa mereka akhirnya yang pertama jadi terakhir? Janganlah. Tiba-tiba nanti yang saya sampaikan tadi. Yang rumahnya ada di pohon. Dia percaya Yesus, jadi kita tidak masuk, tidak dapat. Jangan. Bahkan firman Tuhan berkata, "Inyalah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan." Yang tadi, sampai di sini Tuhan menolong nama anak saya. Bukan itu lagi, namanya. Nama baptis saya Gideon. Gideon, kita tahu ceritanya seperti apa. Gideon tidak seperti namanya. Kalau dibaptis kan pasti nama Kristen kan. Tapi kelakuannya banyak tidak menjadi Kristen. Hal yang ironi yang Bapak Ibu yang harus menjadi perenungan bagi kita. Supaya apa? Jangan ada orang yang binasa. Namun semua mengalami Kristus. Yohanes 6 ayat 39 terakhir pemusik saya undang. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Amin. Mau kita tetap menikmati anugerah kebaikan Tuhan? Mau kita tetap menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Tuhan mau tidak satu pun di antara kita yang hilang.
Namun dia mau kita tetap melangkah dan berjalan sampai Tuhan Yesus memanggil kita yang kedua kali. Sampai Tuhan mengakhir hayat kita. Ada yang berkata begini, bagaimana, seperti apa yang dikatakan berjuang sampai akhir? Berjuang sampai akhir yang dikatakan apa? Sampai Tuhan memanggil kita bertemu dengan Dia, kita tetap setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Jangan sampai di perjalanannya akhirnya kita mundur dan kita binasa. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak menginginkan itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita, sekalipun jumlah kita tidak seberapa, mari kita tetap bertekun, beribadah, mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu katakan berulang-ulang. Tetap buka telinga, buka hati. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tetap kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita berani bersaksi. Dan percayalah bahwa ibadah itu mengandung sangat banyak janji. Kita responi firman Tuhan. Dengan pujian. Aku ingin menjadi berkat. Aku hidup jauh dari Tuhan, aku dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri, semua aku abaikan. Hidupku pun jadi tak berguna. Kini aku sadari arti kehidupan ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Amin. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita respon di firman Tuhan. Kita katakan dari awal. Tahun aku hidup jauh dari Tuhan, aku dan kesombongan Merajai hidupku, kesempatan yang Tuhan beri, semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Katakan ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu
dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Kami mau jadi jadikan kami berkat. hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dunia ini semakin gelap Tuhan. Kami mau melayani Dunia yang sedang menuju pada kehancuran. Yesus Tuhan. Pakai kami menjadi terang. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di setiap kami Inilah kami. Kami bersyukur panggilan-Mu. Utus kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Kita akan berdoa dan dengan hormat saya mohon untuk Ibu Salome pimpin kita dalam doa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kehidupan hamba-Mu lebih lagi menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan juga memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kami menjadi berkat buat hidup kami dan membawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you Bu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini. Ya ini memasuki minggu keempat ya. Minggu keempat dan Agustus ini kita tetapkan menjadi bulan misi ya buat Tiros begitu saudara. Ya karena kita bersyukur inilah hari jadinya Tiros
minggu yang lalu, dan bisa sampai saat ini semua karena kemurahan anugerah Tuhan begitu. Terima kasih untuk pelayannya Pak Bun, Tuhan berkati. Dan pagi ini saudara sekalian, kita bersyukur karena ada saudara kita yang nanti dia akan beribadah begitu ya, Agatha ya, Agatha. Jadi saya undang Magid berdiri Agatha ini. Kuliahnya di NHI di Lembang saudara sekalian ya, dan kalau Lembang memang paling dekat ke kita. Senang ya Agatha nanti bisa bantu-bantu begitu. Nah, itu terserah nanti urusan. Oh iya, sebelah siapa namanya? Oh Joyce, berdiri Joyce, mohon maaf Joyce. Saya kurang lihat, baru lihat dia. Dari mana Joyce? Oh iya ya, thank you Joyce ya. Dari mana Joyce? Ya puji Tuhan. Ada banyak yang di Riau. Ini 2 orang dari Riau ini ya. Ya, dari Riau, dari Medan sama aja lah. Pokoknya dari sana begitu. Ya, thank you ya Joyce. Mohon maaf saya kurang lihat tadi ya. Terima kasih. Ada Atta, ada Joyce ya, begitu saudara ya. Jadi silahkanlah. Panggilnya mau panggil apa saja boleh, panggil Joy, panggil Atta. Namanya bagus Agatha, cuma dipanggilnya jadi Atta begitu. Atta Halilintar. Ya, jadi apa namanya? Yang penting nanti yang punya namanya cocok begitu, dipanggil apa silahkan. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan terima kasih dan kita akan saya serahkan terlebih dahulu kepada saudari Sania. Mari. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman, yang pertama siang ini pukul 12:30 akan diadakan pertemuan untuk tim pelayan Praise and Worship. Diharapkan semua pemusik, WL, singer, dan soundman bisa hadir. Yang kedua, untuk ibadah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu pukul 9 pagi. Doakan selalu agar GBS Heroes selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat-jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana ada itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harap di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu melekat dalam hidup kami dan kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu juga tercurah dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini ya Bapa. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri dan bersama kita akan panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di bulan misi ini kami berterima kasih betapa pentingnya misi yang Tuhan Yesus bawa. Keselamatan buat jiwa-jiwa. Begitu banyak Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Pakai kami menjadi terang-Mu, menjadi pembawa kabar baik Tuhan. Berikan kami kekuatan, keberanian, hikmat yang dari Tuhan. Menyerahkan jemaat Tiros sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kami bersyukur kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Engkau yang sudah Tuhan memanggil kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan segala perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk para imam yang sudah melayani dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh hadir mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan mereka pulang membawa damai-Mu, membawa sukacita-Mu, membawa anugerah-Mu Tuhan. Yang mungkin sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat. Engkau melihat dan Tuhan jamah dimanapun anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau berikan kesehatan. Kami tetap berdoa untuk Cio Aseng yang sudah Tuhan usia lanjut, Tuhan memberikan kesehatan, pulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada halangan, gangguan, atau sedang bertugas, Tuhan jagai dan lindungi. Berkati mereka sampai kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah minggu depan. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudari kami Nik yang sedang mengandung, Tuhan pelihara, jagai kandungannya sampai Tuhan saatnya melahirkan ibu dan bayinya dalam pertolongan Tuhan, dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Berkat Tuhan mengalir atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, dan saatnya sebentar kami akan pulang. Jagai, lindungi kami tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bapak, hamba serahkan semuanya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan saudaraku yang terkasih, akhirnya terimalah kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan, penyertaan, penghiburan yang termanis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berkat yang terbaik sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.